It looked like Yuri had it in the bag. Carlos is on one leg, and then suddenly, out of nowhere, this sport can still surprise us. Give us your reaction. Crazy. Yeah, the fight was over. I mean, but I guess it ain't over till it's over. Incredible comeback win. Yeah, and we don't know 100%. Berita kilat UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama tentu saja dari hasil pertandingan gelar sabuk kelas berat ringan UFC yang berlangsung beberapa saat yang lalu. Carlos the Blackjack Ulberg berhasil mengagetkan dunia dengan mengalahkan Tony Ferguson versi light heavyweight, yaitu Jiri Prochazka, hanya dengan satu kaki. Yaps, betul, satu kaki. Karena Ulberg sempat mencederai lututnya sendiri ketika beradu leg kick dan brawling dengan Prochazka. Semua komentator yaitu Joe Rogan, Daniel Cormier, dan Jon Anik sepakat bahwa lutut Ulberg sudah selesai. Tapi di luar dugaan, Ulberg berhasil meng-KO Jiri dengan left hook yang sangat telak, mirip dengan Pereira yang men-knockdown Jiri dulu. Hasil ini membuat Carlos Ulberg secara sah menjadi juara undisputed UFC light heavyweight dan mempertahankan win streak-nya sebanyak 10 kali. Sebuah catatan impresif untuk fighter yang sudah sering saya bilang sangat underrated ini. Ya maklum sih, fansnya memang gak banyak, jadi sorotannya kurang. Untuk ulasan lengkapnya akan dibahas di lain video. It looked like Yuri had it in the bag. Carlos is on one leg, and then suddenly, out of nowhere, this sport can still surprise us. Give us your reaction. Crazy. Yeah, the fight was over. I mean, but I guess it ain't over till it's over. Incredible comeback win. Yeah, and we don't know 100%. But you know, you saw he was kicking that front leg, and the front leg was bothering him, and then all of a sudden the back leg hurts. Could be an ACL. Yeah, that would suck for him, right? If did Yuri in the cage said that he saw the leg injury and then almost felt like a sense of mercy towards Carlos? Did you feel like he kind of took his foot off the gas when he saw Carlos was hurt? Well, I didn't necessarily feel it, but some people were saying to me he was goofing around and he was doing this and that. But you know, yeah, I mean, when you got a guy hurt, you got to finish him till the ref jumps in and stops it. So. Berita selanjutnya adalah Paulo Costa yang berhasil meremukkan dan menghancurkan rekor tak terkalahkan fighter asal Rusia, Azamat Murzakanov. Yaps, fighter yang terkenal dengan secret juice-nya ini sukses meraih kemenangannya setelah memutuskan naik ke kelas berat ringan dan tampil sangat agresif. Costa sendiri sejatinya datang sebagai underdog akibat rentetan kekalahannya. Namun kalau kita perhatikan, Costa hanya kalah dari striker yang super technical seperti Robert Whittaker dan Sean Strickland. Tapi kalau soal hanya adu power dan brawling, bahkan petarung seperti Yoel Romero pun tak sanggup mengalahkan Costa. Costa langsung tampil beringas dengan jab dan tendangannya. Sempat terjadi insiden colok mata yang uniknya Costa sebagai pelaku malah tampak tersenyum puas. Tapi itu tak mengurangi penilaian bahwa Costa memang tampil sangat baik. Tepat di ronde ketiga menit kedua, Costa berhasil mendaratkan head kick yang langsung menjatuhkan Murzakanov serta mengakhiri laga. Hasil ini membuat nama Costa kembali naik dan sepertinya ia akan stay di kelas barunya ini. Masih tentang UFC 327, Josh Hockett yang dikenal sebagai Colby Covington-nya kelas berat ini berhasil menang dengan menjanjikan atas Curtis Blaydes. Yaps, petarung tak terkalahkan dan memiliki mulut super pedas tapi cringe ini membuat pamornya semakin naik berkat kemenangannya atas fighter beranking tinggi seperti Curtis Blaydes. Namun meskipun ia menang dan memiliki kemampuan yang sebenarnya cukup menjanjikan, tapi Hockett masih terlihat sangat ceroboh. Ia banyak menelan jab dari Curtis, but again, dagunya memang cukup kokoh untuk sekedar jab. Style bertarungnya tidak bisa dibantah lagi kalau sangat menghibur para fans. Hockett juga memiliki power yang mengerikan dan berhasil membuat wajah Curtis Blaydes hancur lebur. Andaikan ia bertarung lebih rapi lagi, mungkin Hockett benar-benar akan menjadi top prospek UFC heavyweight. Tapi ya biarkan saja, dia sedang menikmati bulan madunya sebagai pendatang baru UFC yang sukses. Ya semoga saja tidak cepat kena star syndrome. Meskipun gelagak star syndrome-nya sudah mulai kerasa sih.
Meskipun menurut saya sangat cringe, tapi memang tipikal petarung dengan skill trash talk pemain SmackDown ini sangat disukai oleh fans Amerika. Ditambah gaya bertarungnya yang full power, membuat Dana White menyukainya, sehingga ia dikabarkan akan langsung dijadwalkan untuk bertanding lagi di event UFC White House melawan Raja KO kelas berat, yaitu Derrick Lewis. Yaps, yang jelas laga ini akan sangat menghibur untuk fans netral seperti kita. Jadi bagaimana menurut kalian? Why is Derrick Lewis not on the White House card? And I said, hold on a second, Mr. President. I stepped away and I called Derrick Lewis. I said, Derrick, the president just asked me why you're not on the card. Do you want to fight on the White House card? And he goes, of course I do. Tell the president, thank you, I want to do it. Then the Hogan card plays out, the fight plays out. He beats the number 5 ranked guy in the world, and Joe Rogan says, is there still room on the White House card? We went back and talked to him. Hogan versus Derrick Lewis was just added to the White House card in the last 10 minutes. President Trump built half of that fight, and Rogan built the other half. Both guys have accepted and agreed for the fight, so we're adding one more to the White House. Hogan versus Derrick Lewis. Kabar selanjutnya adalah tentang sang raja kelas ringan, yaitu Ilia Topuria. Dalam sebuah interview, ia memberikan pesan pada Donald Trump yang menjadi host dalam event UFC White House nanti. Dengan sangat tenang dan dingin, Topuria menasihati Trump untuk tidak berkedip dan selalu fokus pada pertandingannya nanti, karena laga dia versus Justin Gaethje akan berlangsung cepat. Tentu saja ia mengatakan bahwa ia yang akan menjadi pemenangnya dan akan secepatnya mengakhiri kesadaran Justin di Octagon. Ya, ini gawat sih, mengingat lawannya adalah Justin Gaethje, maka peluang itu terjadi sangat tinggi. Jika Topuria menunjuk titik tengah Octagon seperti yang saat ia tawarkan pada Max Holloway dulu di detik pertama, maka Justin Gaethje sudah pasti akan menerimanya. Justin Gaethje tak akan takut dan pasti akan menyambut ajakan adu jotos meskipun dari detik pertama. Berbeda dengan Max Holloway yang menunggu 10 detik terakhir. Dan jika mereka adu jotos secara langsung, maka memang kemungkinan besar Topuria akan menang. Ya, semoga saja Justin bisa membuktikan pada semua orang bahwa anggapan itu salah. Jadi, good luck Justin Gaethje. Bueno, yo desde aquí agradecerle a la COPE por estar siempre presente, siempre apoyando. Muchísimas gracias a todos los oyentes, a todos los que veis todos los programas. Muchas gracias. 14 de junio, Casablanca, ¿y qué tiene que hacer Trump? Trump lo que tiene que hacer, no sé. Pestañear, ¿no? No pestañear, venir bien peinado y no perder el tiempo porque va a ser rápido. Justin Gaethje sendiri memang menjadi underdog yang saya kira hampir tak ada yang berpikir bahwa ia bisa mengalahkan Topuria. Bukan karena Justin petarung lemah, tapi usianya sudah tidak bisa dibohongi lagi. Henry Cejudo sendiri menyebut bahwa andai Justin Gaethje mampu menang atas Topuria, maka itu akan menjadi the biggest upset in UFC, yang bahkan lebih besar dari kejutan Strickland saat menang atas Adesanya. Ya, dulu juga hampir tak ada yang bilang Strickland bisa menang sih, tapi ternyata memang striking jab dan tap Strickland adalah counter alami dari striking kickboxing Adesanya. Henry berpendapat bahwa mengalahkan Ilia Topuria saat ini akan sangat sulit. Topuria adalah ranking 2 pound for pound UFC, juara di 2 divisi berbeda, dan punya peluang bagus untuk menjadi juara di 3 divisi. Jika Gaethje bisa mengalahkan monster itu, maka itu akan lebih mengejutkan dari kemenangan Strickland atas Adesanya. Namun Kamaru Usman tak setuju dengan pendapat Henry dengan mengatakan bahwa kita semua telah meremehkan Justin Gaethje. Menurut Kamaru, Justin Gaethje adalah petarung yang kenyang dengan pengalaman dan rekor KO, bonus, serta performance of the night di UFC tidak bisa dipandang sebelah mata. Kamaru berpikir bahwa kemungkinan Justin Gaethje menang tidak setipis apa yang dipikirkan oleh banyak orang.
Tapi pendapat Kamaru ini juga dipengaruhi oleh kedekatannya pada Justin Gaethje, sebab mereka berlatih di bawah pelatih yang sama, yaitu Trevor Whitman, jadi ya pasti ada biasnya. Walaupun saya berharap Justin tetap menang. Lah, kok gak netral bang? Katanya mencoba netral. Ya, kalau tentang ulasan berita dan opini, memang saya mencoba netral. Saya selalu bilang Topuria layak jadi favorit. Tapi kalau ditanya harapan, ya tentu saja saya mengharapkan Justin Gaethje menang karena saya adalah fansnya. Lalu apakah kalian setuju dengan Kamaru atau lebih setuju pada Henry Cejudo? Bagaimana menurut kalian?